kok jadi arang bakar. Oh, yuk, cari yuk. Apa ada sih mbak? Ada, yuk. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih yang kejalak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa mbak? Ya ini mungkin yang diantar ke sini putrinya Raden Sultan Hatiwijaya. Siapa sih? Ratu Pembayun ya? Iya. Ini pegang. Subhanallah, aja goyang-goyang. Gemetar apa, Nok? Iya, Pak. Gemetar. Aja gemetar. Santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Cek energinya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Raden Ayu. Nggih. Diantar sama Eyang Ki Jarak. Benarkah Raden Ayu adalah Ratu Ratna Pembayun? Alhamdulillah. Sugeng rawuh diajeng Ratu Ratna Pembayun. Saya Sino dan Sono hadir. Ada sesuatu yang hendak disampaikan. Onggi. Apa itu? Sendika dawuh. Subhanallah. Terima kasih. Nanti masuk anak saya saja, Wicaksono Raden Ayu. Oh, Ya, Pak. kamu masuk kamu. Saya. Siap nak kursi. Oke, siap. Sebentar Raden Ayu. Ambil kursi. Ya, Pak. Coba. Monggo Raden Ayu. Subhanallah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Raden Ayu
Ratna Pambayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telah merepotkan kalian. Nggih, Raden Ayu. Tadi kami juga diantar oleh Eyang Kyai Jalak. Aku berada di sini karena masih ada beberapa hal yang harus diriku lakukan. Ngopo niko, Raden Ayu? Biarlah menjadi urusanku. Aku mengundang kalian kemari. Aku ingin berterima kasih karena kalian telah mengingatkan suamiku, Arya Pangiri, sehingga peperangan yang akan dirinya lakukan tidak terjadi dan dirinya yang sedang dihasut oleh setan kober telah kembali menjadi Arya Pangiri yang semula. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Nggih, Raden Ayu. Alhamdulillah. Semua berkat doa restu daripada leluhur. Dan Allah masih melindungi kita semua. Sehingga Pangeran Arya Pangiri bisa terlepas dari pengaruh jin setan koper. Apakah kakek Ki Ageng Selo sudah bercerita tentang diriku? Beliau hanya menyampaikan bahwa kami harus menemui Raden Ayu di wilayah pantai barat. Tidak bercerita tentang tujuannya. Kami juga menanyakan, tetapi beliau menyampaikan nanti akan tahu sendiri. Karena kami tidak tahu pantai barat sebelah mana, kami minta dibantu oleh Eyang Kyai Jalak. Sebenarnya kita tadi siang sudah sampai di wilayah ini, Raden Ayu. Tapi masih siang. Sehingga kami mengisi waktu yang ada untuk berkeliling-keliling di wilayah pantai ini. Dan malam ini kami diantar ke Jalak, tepat di hadapan Raden Ayu. Sebenarnya ada apa, Raden Ayu? Tidak ada yang salah. Aku sudah mendengar semua cerita tentang kalian. Tugas dari kakek Ki Ageng Selo sudah kalian laksanakan. Dan kalian juga mendapat mustika Cempaka Selo, kepunyaan kakek Ki Ageng Selo sendiri. Maksudku memanggil kalian untuk bertemu denganku
adalah untuk menitipkan mustika yang aku berikan tadi. Iya, yang ini Raden Ayu. Ini apa Raden Ayu? Energinya begitu kuat. Ini adalah mustika Getah Kantil Ratu. Getah Kantil Ratu. Mustika ini adalah kepunyaan dari ibundaku. Jumlahnya ada 3. Yang satu dimiliki ibuku, yang kedua oleh diriku, dan yang ketiga oleh adikku, Pangeran Benowo. Subhanallah. Terus ini dititipkan ke saya buat siapa ya, Raden Ayu? Ketahuilah manusia, setelah purnama, Nusantara akan tidak baik-baik saja. Astagfirullahaladzim. Ada apa Raden Ayu? Akan banyak kerusakan. Rakyatnya kelaparan. Wabah penyakit. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ada di mana-mana. Semua itu disebabkan karena para pemimpin. Mereka hanya memikirkan harta. Mereka tidak melihat rakyatnya. Karena itulah kerusakan Nusantara terjadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana yang bisa saya lakukan Raden Ayu? Mustika ini terimalah untuk sementara. Nantinya akan datang keturunanku, wanita-wanita yang akan meneruskan perjuanganku. Merekalah yang akan merawat mustika ini. Sebentar Raden Ayu. Berarti ini saya hanya dititipkan karena nantinya ada keturunan, yaitu para wanita yang ingin berjuang seperti Raden Ayu, yang akan memiliki Getah Kantil Ratu ini. Betul, Tursino. Subhanallah. Geng. Setelah cobaan terlewati, setelah Nusantara ini membaik, siapa para wanita-wanita yang memiliki mustika ini? Mereka akan mendapatkan manfaatnya, akan dijauhkan dari mara bahaya, dan mereka
akan menjadi ratu. Subhanallah. Maksudnya ratu di alam yang sekarang saya hidup ini, Raden Ayu. Betul, Dursino. Alhamdulillah. Mohon maaf, Raden Ayu. Berarti mustika getah kantil ratu ini dikhususkan untuk para wanita. Kaum pria tidak dianjurkan memiliki. Betul. Oke. Tetapi misalnya zaman sekarang sudah lain, Raden Ayu. Kalau ini dijadikan neon pin kalung, mungkin ini perlu dilubangin. Apakah boleh sekiranya nanti saya membuat lubang di mustika ini agar saudara-saudara kita nanti bisa memakainya sebagai perhiasan dalam dirinya? Tentu saja boleh. Alhamdulillah. Terus apakah ada caranya untuk memakai dan merawatnya, Raden Ayu? Aku mendengar dirimu telah mendapatkan Bidara Sukma. Simpanlah Bidara Sukma itu kemanapun pemilik mustika ini pergi. Ya. Berarti untuk kaum prianya agar menyimpan atau memiliki Bidara Sukma. Begitu, Raden Ayu. Agar nanti setelah purnama lewat, Nusantara akan terjadi sesuatu, maka yang menyimpan Bidara Sukma akan terhindar dari mara bahaya. Betul seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Raden Ayu. Ini akan saya simpan. Mungkin saya akan memberikan lubang. Bila ada keturunan kaum wanita yang ingin memiliki dan merawatnya, akan saya berikan kepada 3 orang. Baiklah. Terima kasih, Raden Ayu. Aku menitipkan kabar ini kepada kalian berdua. Sebarkanlah kepada para keturunan leluhur
yang masih hidup di zaman ini. Nusantara akan tidak baik-baik saja. Maka segeralah simpan Bidara Sukma dan juga mustika getah kantil ratu ini. Insya Allah akan kami sampaikan amanat ini kepada saudara-saudara kita, Raden Ayu. Terima kasih banyak sudah memberikan perhatian kepada kami, keturunan yang masih hidup di zaman ini. Mudah-mudahan kami semua dapat melewati ujian yang akan menimpa Nusantara ini. Para wanita keturunanku yang akan menyimpan mustika ini, bersihkanlah batin, teruslah berjuang dan meneruskan perjuangan seperti diriku. Iya, Raden Ayu. Sampaikanlah itu. Iya, Raden Ayu. Akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi, aku sampaikan terima kasih kepada kalian. Dan jangan lupa pesan-pesan yang telah diriku dan Ki Ageng Selo sampaikan. Yang perlu kalian sampaikan kepada saudara-saudaramu, sampaikanlah. Yang perlu dilaksanakan oleh dirimu, laksanakanlah. Baik, Raden Ayu, Ratna Pambayun. Insya Allah, bismillah, kami akan menjalankan arahan-arahan, wejangan-wejangan yang leluhur sudah berikan kepada kami. Diriku pamit. Sedekah dawuh, Raden Ayu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bah? Raden Ayu, Rata Pambayun, benar. Apa kiye ge? Apa itu, Mbak? Hanya titipan. Bukan buat kita? Bukan. Ini buat wanita. Apa sih itu, Mbak? Getah kantil ratu. Getah kantil ratu. Iya. Buat apa, Mbak? Ini buat wanita. Agar dijauhkan dari mana bahaya dan mereka akan menjadi ratu. Menjadi ratu? Maksudnya gimana? Ratu yang di zaman ini ya bisa ratu keluarga, ratu perusahaan, ratu desa, ratu kecamatan, apa ratu kabupaten. Gitu. Terus sampai kapan kita dititipin ini? Sampai nanti ada yang mengambilnya, ingin mengalih rawatkan. Udah, kita belum pembukaan, kita pembukaan. Dekatkan, oh, takut. Mbak, bentar. Wah, Keton? ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, setelah tadi sore kita muter-muter keliling, kemudian malam ini kita diantar Eyang Kyai Calak langsung di hadapan Raden Ayu Ratna Pambayun, yaitu putri sulung dari Sultan Hadiwijaya dan istri dari Arya Pangiri dan kakak dari Pangeran Benowo. Benowo. Ya. Beliau menitipkan pesan dan menitipkan mustika getah kantil ratu ini. Ini bukan buat saya, bukan buat Sono, tetapi ini dipersiapkan untuk keturunannya, wanita-wanita yang ingin berjuang seperti Ratna Pambayun. Menurut beliau, yang mendapatkan amanah dari leluhurnya, baik dari ayahanda Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Selo, dan juga leluhur-leluhur sepuh yang lainnya, Ratna Pambayun memberikan kabar agar kita mulai berjaga-jaga, bersiap-siap, sediakan payung sebelum hujan. Karena setelah purnama nanti, Nusantara ini akan ada kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian apa? Tadi kami coba menanyakan, tetapi Ratna Pambayun hanya menyampaikan akan ada sesuatu. Di antaranya adalah terjadinya banyak penyakit, banyak bencana, dan akan terjadi banyak kelaparan. Berarti ini bisa disimpulkan Nusantara ini akan ada terjadi sesuatu yang sangat besar, terutama adalah krisis ekonomi. Pesan dari leluhur agar kita membersihkan batin, membersihkan pikiran, untuk selalu mengingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Hyang Widi. Leluhur juga menitipkan getah kantil ratu ini kepada keturunan wanita. Monggo bagi sedulur-sedulur semua yang merasa ingin berjuang seperti Ratna Pambayun dan merasa sebagai keturunan leluhur, monggo ada 3, silakan dialih rawatkan. Hanya disimpan ataupun dipakai saja. Tadi saya sudah minta izin, karena ini mungkin kalau wanita nyimpan kayak gini nggak suka, nanti saya kasih lubang. Kalau ingin yang menjadi liontin, nanti biar saya tak berikan lubang, ataupun sekalian saya berikan Kalungnya. kalungnya, rantainya. Tapi kalau menginginkan kayak gini saja disimpan di dompet, ini monggo. Kalau mau dipakai, nanti saya kasih lubang dan kasih kalungnya sekalian. Untuk kaum lelaki, untuk sedia payung sebelum hujan, leluhur sudah menyiapkan bidara sukma.
Mustika Bidara Sukma, monggo, masih ada sisa, dan ini memang sudah sengaja leluhur disiapkan untuk kaum lelaki keturunan leluhur yang masih ada di dunia ini, masih hidup di zaman ini, ya. Itu disiapkan sengaja untuk bisa melewati musibah atau bencana yang akan terjadi di Nusantara ini. Jadi monggo segera miliki, hanya disimpan di dompet saja. Karena itu bendanya sangat kecil sekali. Jadi bisa disimpan di dalam plastik kecil, kemudian disimpan di dompet. Ataupun dimasukkan ke kain hitam, disimpan di dompet. Ya. Yang penting leluhur menyampaikan bahwa bawalah kemana kalian berada. Berarti kalau kita mau keluar di dompet kan kita bawa dompet, kita selalu dompet. Kalau tidak bisa disimpan di dompet, di lemari juga bisa. Ya. Jadi itu teman-teman, saya harus menyampaikan kabar ini kepada teman-teman, apa yang tadi Raden Ayu Ratna Pambayun menyampaikan, agar kita mengabarkan berita ini. Dan berita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk kita menjadi berpikiran negatif, tetapi kita lebih positif. Pesannya adalah bersihkan batin dan bersihkan pikiran. Itu berarti pikiran kita harus bersih, harus positif. Jauhkan dari hal-hal yang buruk ya, tentang teman-teman kita, tentang saudara-saudara kita, tentang pemimpin kita, ya. Kita pikirkan yang baik-baik saja. Hati juga sama. Kita bersihkan batin kita, jauhkan dari syirik, iri dan dengki. Bismillah. Dengan wasilah atau alat bantu mustika yang leluhur sudah siapkan, insya Allah kita akan bisa melewati segala mara bahaya yang ada di Nusantara ini. Amin. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya upaya pun kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa. Semua adalah Tuhan yang menentukan. Ya. Jadi, mari bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama membersihkan pikiran kita, membersihkan batin kita. Ingat, belajarlah sebelum tidur 5 menit saja. Matikan lampu, menghadap kiblat, hening, sunyi, tarik napas, pelan, nafaskanlah apa yang kita inginkan. Ya, kalau bisa jangan ingin minta sesuatu, tetapi nafaskanlah bahwa kita dijauhkan dari segala kekotoran batin dan pikiran. Karena apabila batin kita bersih, pikiran kita bersih, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah itu teman-teman. Sekali lagi, bukan bermaksud kami menggurui, tetapi kita saling mengingatkan, bertukar kawruh. Dan memang saya diamanakan untuk memberikan kabar ini kepada teman-teman oleh Ki Ajeng Ratu Ratna Pambayun
dan juga leluhur sesepuh yang ada di Nusantara ini. Begitu teman-teman, dari saya terima kasih. Kami dan Sono apabila dalam misi Bukit Larangan ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi maksud hati memeluk gunung. Apalah daya, kami hanya manusia biasa, Betul. serba kekurangan, ya. Perawatan juga ala kadarnya, tapi saya selalu berusaha untuk yang terbaik. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi lebih baik. Amin. Tetaplah dukung teman-teman, tetaplah support kami, karena dukungan dari teman-teman semua, komen dari teman-teman semua itu sebagai motivasi bagi saya. Betul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.